Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa silahkan di subscribe, like, atau komen untuk terus mengikuti materi di video atau di channel ini. Baik, kita mulai langsung saja tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu bahasa Indonesia itu berkembang dari mana? Ya, langsung ya. Ya, bahasa Indonesia itu awalnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang ada di wilayah Kepulauan Riau sana, gitu ya. Ini berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kemudian bahasa ini pada waktu itu disebut bahasa Melayu, itu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku. Kemudian bahasa perdagangan antara para pedagang dan juga bahasa Melayu waktu itu sudah sangat diterima masyarakat Nusantara, baik sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, bahkan antar kerajaan. Waktu itu Kerajaan Sriwijaya melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Nah, sekaligus secara tidak langsung turut serta dalam menyebarkan bahasa Melayu yang pada akhirnya nanti akan menjadi bahasa Indonesia gitu ya, cikal bakal bahasa Indonesia. Itu bahasa Melayu. Nah, kemudian di sini disebutkan perkembangan bahasa Melayu itu berada atau berawal di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Kemudian bahasa Melayu juga salah satu pendorong munculnya atau tumbuhnya rasa persaudaraan sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian puncaknya para pemuda Indonesia waktu itu tergabung dalam acara atau dalam sebuah perkumpulan disebut sebagai Sumpah Pemuda. Itu kemudian sepakat menggunakan bahasa Melayu sebagai atau menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seluruh bangsa gitu ya. Jadi bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia itu secara sosiologis ditetapkan pada tanggal 28 Oktober. Meskipun itu bisa dikatakan belum resmi karena Indonesia belum merdeka gitu ya. Jadi ini sudah mulai dipakai sejak tanggal 28 Oktober tapi belum resmi dipakai sebagai bahasa negara atau bahasa Indonesia karena Indonesia belum merdeka gitu ya. Nah, ini tadi yang disampaikan di awal tadi bahwa secara sosiologis bahasa Indonesia itu sudah resmi diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober. Sosiologis itu apa? Secara kemasyarakatan gitu ya. Masyarakat sudah menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Itu sudah diterima. Tapi belum memiliki kekuatan hukum karena belum disahkan oleh lembaga yang berwenang karena posisi kita atau posisi waktu itu masih dalam penjajahan pihak asing gitu ya. Nah, poin yang menyangkut bahasa Indonesia itu ada salah satunya di butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda. Bagaimana bunyinya? Bisa dibaca. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini dianggap sebagai bahasa pemersatu seluruh bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa daerah atau bahasa-bahasa suku-suku di Indonesia itu ada ratusan, 700 sekian gitu ya. Ada yang penuturnya banyak, ada yang sedang, ada yang kecil, bahkan ada yang hampir punah gitu ya. Di beberapa tempat itu sudah punah atau sudah tidak ada penuturnya lagi. Kenapa? Karena generasi mudanya sudah eh, memilih untuk menggunakan bahasa lain daripada bahasa daerah. Nah, itu perlu perhatian bersama gitu ya. Tapi menyangkut ini, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa persatuan dari seluruh bahasa-bahasa daerah. Kemudian poin berikutnya, nah bahasa Indonesia ini secara yuridis
diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan gitu ya. Secara yuridis tadi dikatakan kalau sosiologis itu secara kemasyarakatan sudah disetujui. Kalau secara yuridis itu sudah disahkan oleh hukum gitu ya. Gampangnya sudah punya legalitas yang kuat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa negara, bahasa persatuan seperti itu gitu ya. Nah, maka kenapa bahasa Indonesia menjadi penting dipakai di semua jenjang pendidikan dari pendidikan bawah sampai pendidikan tinggi pasti ada pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya. Salah satunya karena poin ini. Bahasa penting, bahasa pemersatu. Ya, berikutnya. Nah, di sini disebut dari sudut pandang linguistik, linguistik itu dimaknai sebagai ilmu bahasa, dipandang dari sudut pandang ilmu bahasa, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Tadi di awal sudah disebutkan ya, bahasa Melayu di Kepulauan Riau itu cikal bakal bahasa Indonesia kita. Jadi kalau mengacu kepada poin ini, bahasa Melayu itu sebenarnya banyak ragamnya. Tapi salah satu ragam itu kemudian dipakai, disepakati menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini. Meskipun bahasa Indonesia yang ada sekarang itu adalah perkembangan dari bahasa Indonesia zaman masa lalu. Karena bahasa Indonesia disebut bahasa yang dinamis. Terus berkembang dari masa ke masa. Ya, tidak statis. Bahasanya tidak itu-itu saja tapi berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nanti menyerap dari berbagai bahasa kemudian disahkan dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya, nah ini tadi sudah dibahas bahasa Indonesia itu bahasa yang hidup terus berkembang, memiliki kata baru baik melalui penciptaan atau melalui penyerapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa daerah misalnya kalau secara penutur yang terbanyak itu nanti ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan seterusnya. Bahasa asing yang sering dipakai tentu adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, ada bahasa Arab, ada bahasa yang lain, ada Mandarin, ada Jepang gitu ya, tapi itu porsinya sangat kecil. Yang paling banyak itu bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, nah itu memiliki sumbangsih yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, ini juga kemudian disampaikan meskipun penuturnya banyak, tapi bahasa Indonesia bukan bahasa ibu dari kebanyakan penutur. Bahasa ibu di sini dimaksud adalah bahasa yang pertama kali dipakai oleh seseorang ketika dia mengenal bahasa. Biasanya bahasa ibunya adalah bahasa daerah masing-masing, gitu ya. Bukan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa kedua, kebanyakan sebagai bahasa kedua, bukan bahasa ibu. Nah, poin berikutnya di sini disebut, nah tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa bahasa daerah atau bahasa ibu kebanyakan masyarakat atau penutur di Indonesia itu jumlahnya sangat besar di sini, ada 748. Ini salah satu bahasa terbesar di dunia gitu ya. Kalau disebutkan di salah satu sumber itu bahasa nomor 2 yang paling besar di dunia gitu ya. Itu bahasa Indonesia, bukan, bahasa daerah di Indonesia. Nah, itu penutur bahasa daerahnya sangat banyak, ada 700 sekian gitu ya. 748. Nah, baik, ini yang poin terakhir kenapa bahasa Melayu kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia itu karena tadi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan, bahasa persatuan, bahasa perdagangan. Kemudian sistem bahasa Melayu sederhana. Kemudian suku yang lain menerima penggunaan bahasa ini. Dan yang terakhir, bahasa ini memiliki kesanggupan sebagai bahasa kebudayaan. Seperti itu ya. Ini cakupan tentang sejarah perkembangan bahasa.